Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak pada hewan dan manusia, subtema 2, organ gerak pada manusia, dan pembelajaran 1. Kita akan mengetahui apa itu organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antar kedua alat gerak tersebut membantu suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Seperti contoh, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Baik, di sini kalian diwajibkan untuk mengisi ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragraf. Di sini masih ada paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, serta paragraf 5 yang akan kalian isi. Setelah itu, kalian boleh membentuk sebuah kelompok untuk mengerjakan soal berikut ini. Jadi di sini tugas kalian yaitu mengembangkan ide pokok menjadi satu gagasan atau menjadi sebuah paragraf. Jika sudah selesai, maka kalian boleh mengumpulkan tugas kalian masing-masing. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.